Sengkarut soal pemagaran laut di Tangerang dan terbitnya beberapa sertifikat hak guna bangun, bahkan ada yang sudah sertifikat hak milik di sana, yang mana sertifikat tersebut berada di atas laut atau di tanah laut. Ini menjadi janggal dan menjadi aneh sampai saat ini tidak tuntas. Kita memperdebatkan hal yang sesungguhnya adalah urusan remeh-temeh dan urusan sangat kecil apabila diselesaikan secara benar. Tetapi kita, bangsa yang sebesar ini, memilih untuk terus ribut, berbantah lisan, tetapi tidak ada yang melaksanakan kewajiban hukum di negara ini secara benar. Padahal para pejabat kita ketika akan menjabat, mengucapkan sumpah jabatan, salah satu jabatan itu disumpah adalah melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya dan setegak-tegaknya, termasuk sumpah presiden. Persoalannya sekarang, mengapa persoalan tentang sertifikat ini dan pemagaran laut ini menjadi sangat riuh, ruwet, dan sepertinya kita seperti menjadi sebuah negara yang tak mampu menyelesaikan perkara kecil seperti ini. Bahkan urusan sepele seperti ini harus melibatkan sampai presiden, bahkan presiden perintahnya pun sempat dibantah oleh menterinya, Menteri KKP, bahwa soal pembongkaran itu nanti dulu, tunda dulu. Padahal presiden memerintahkan bongkar. Ada apa sebetulnya dengan negara kita? Tapi kalau kita mau bicara kejujuran, pertanyaan ada apakah itu seharusnya tidak perlu lagi kita pertanyakan. Karena semua publik telah mengerti bagaimana oligarki di negara ini berkuasa penuh atas kekuasaan. Oligarki selalu dipelihara oleh penguasa, dan penguasa kemudian menjadi tunduk kepada oligarki. Lihatlah bagaimana tumpulnya hukum di negara ini ketika berhadapan dengan oligarki. Lihatlah betapa tumpulnya semua penegak hukum kita kepada oligarki ketika terjadi sesuatu seperti ini. Padahal pemagaran itu jelas unsur pidananya terbaca. Terlihat jelas di sana ada pemagaran laut yang tidak boleh, ada pekerjaan yang ilegal tak berizin, ada penerbitan sertifikat yang tidak jelas alas haknya. Meskipun diklaim ada giring apa segala macam. Kalaupun ada giring, apakah masih layak laut disertifikasi? Kalau bicara zaman dulu, bahkan kalau kita membaca sejarah, Pulau Jawa dan Sumatera itu pun katanya dulu menyatu. Kenapa Laut Sunda itu tidak disertifikasi sekarang? Selat Sunda itu dulu bekas daratan. Kenapa Danau Toba sana yang dulu juga adalah daratan, kenapa nggak disertifikasi semua sekarang? Kalau bicara tentang dulu. Sementara klaim mereka terhadap bahwa itu dulu juga adalah daratan yang terkena abrasi tidak bisa dibuktikan secara sahih. Padahal hukum menyatakan yang meragukan itu tidak boleh diputuskan. Harus meyakini secara sah dan meyakinkan baru boleh diputus. Kalau masih ragu-ragu tidak boleh. Kalau masih ada perdebatan tidak boleh. Tapi mengapa sekarang kita begitu sulit mengungkap siapa dan apa yang terjadi di balik semua ini? Menarik sebetulnya mengikuti ini, tetapi sesungguhnya juga saya sangat malu melihat negara kita seperti ini. Saya tidak tahu teman-teman semua bagaimana perasaannya melihat negara kita begitu sulitnya menyelesaikan persoalan kecil seperti ini, persoalan ecek-ecek seperti ini. Tidak kunjung bisa dituntaskan oleh pemerintah. Luar biasa. Saya miris melihat situasi ini. Padahal kalau dilakukan penyelidikan terhadap perkara ini, maka unsur pidananya akan sangat mudah ditemukan. Sangat mudah, tidak sulit menemukan itu. Persoalannya adalah, mau tidak kita membereskan ini semua? Yang kedua, berani tidak pemerintah terhadap oligarki di balik pemagaran laut dan sertifikat hak guna bangun tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan kita paling besar. Berani tidak? Kita tunggu saja.